Halo lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ini enak nih kita ketemu lagi dengan Bung Rocky di hari libur, dan mumpung hari libur kita ngomongin yang soal yang nggak terlalu berat ya. Bung Rocky, netizen itu heboh ini menyoroti body language dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam upacara 17-an di IKN, yang dia tidak memilih, tidak menginjak karpet merah yang tersedia. Sebenarnya ini bukan yang pertama kali ya, Pak Prabowo melakukan hal semacam itu. Waktu G20 juga melakukan hal yang sama gitu ya. Tetapi karena ini dikait-kaitkan dengan IKN dan juga isu soal suasana mistis di IKN itu, kemudian netizen juga mengait-kaitkan itu, kenapa Pak Prabowo tidak mau jalan lewat karpet merah itu dengan juga masalah yang bersifat mistis. Ya, setelah semua analisis diajukan berdasarkan metodologi empirisisme, rasionalisme, hermeneutik, cause suspicion, semua hal yang bisa kita pakai untuk menganalisis wacana politik. Setelah semua itu kita selesaikan, akhirnya kita tergoda untuk menganalisis politik dari perspektif body language, bahasa tubuh itu. Dan itu yang mungkin menarik para netizen untuk memperhatikan tabiat politik Pak Prabowo atau bahasa tubuh Pak Prabowo atau kultur peradaban politik Pak Prabowo. Semua orang mungkin merasa bahwa Prabowo mengambil sikap yang betul-betul sebetulnya keperwiraan, karena dia atau beliau itu terlatih di dalam struktur yang hierarkis tuh. Jadi dia memang memutuskan bukan sekedar dari dalam dirinya, tapi karena habit, kebiasaan dari dalam hati, habits of the heart, untuk menilai seseorang berdasarkan kedudukan formilnya. Karena itu Pak Prabowo tidak menginjak karpet merah yang memang tidak disediakan untuk dia, tapi disediakan untuk tamu yang paling agung. Sementara kalau Prabowo di samping Jokowi di karpet merah, itu juga secara kenegaraan itu tidak tepat, atau desensinya nggak kita peroleh, karena Prabowo adalah bukan atau belum secara formil menduduki jabatan presiden. Dia tetap adalah bawahannya Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Jadi masuk akal kalau soal itu dikulik oleh netizen. Menarik sebetulnya keterangan netizen, karena akhirnya kita juga bisa dapat perspektif baru dalam menganalisis politik Indonesia. Itu adab politik. Nah, ada politik itu yang kadangkala diabaikan, yang terjemahan dari adab politik kan adalah etika politiknya. Tetapi etika politik tidak sekedar dibaca di dalam bahasa tubuh, tapi juga di dalam bahasa yang tidak diperlihatkan oleh tubuh, tetapi terasa sebagai efek. Jadi orang yang tidak punya etika politik, ya dia merasa tidak bersalah kalau melanggar konstitusi. Dia tidak merasa bersalah kalau menghalangi orang lain berkompetisi secara fair. Dia tidak merasa bersalah kalau membelah-belah partai orang lain. Jadi itu juga yang kita maksud satu paket untuk menilai bahwa political ethics dan body language itu satu paket yang kita sebut sebagai peradaban tuh. Jadi sekali lagi boleh silakan netizen meneruskan uraian atau komen terhadap bahasa tubuh para politisi kita. Oke, jadi Anda, saya juga percaya sih Anda pasti nggak akan mengkait-kaitkan dengan masalah mistis ya. Jadi Anda lebih melihat ini pada tradisi keprajuritan ya, seorang Prabowo yang secara hierarkis itu memang harus dijaga sangat ketat. Jadi ini dia sikap korek saja gitu ya. Tentu Prabowo terlatih di dalam mengendalikan atau mengekspresifkan pikiran dia melalui bahasa tubuh di dalam momen yang kontekstual. Kan Pak Prabowo bisa jingkrak-jingkrak, gembira tuh, dan tanpa ada hierarki, memeluk anak kecil, berlutut di depan orang tua segala macam, nenek-nenek atau ya orang yang dituakan karena penghormatan personal. Tentu itu dasarnya itu, dan itu membuat orang apa yang disebut gemoy-gemoy, joget-joget. Tetapi ada yang formal yang harus diperlihatkan dengan bahasa tubuh yang juga formal, yaitu di dalam upacara-upacara kenegaraan tuh, sikap kepatriotan atau sikap sebut aja sikap keprajuritan itu diperlihatkan.
Nah Pak Prabowo mengerti itu, dia mengerti table manner, kapan harus makan dengan cara yang sempurna. Di dalam satu gala dinner misalnya, kapan dia mesti makan seperti dia makan di asrama ketika masih jadi prajurit. Kan itu dua hal yang dilatih di dalam diri manusia tuh. Jadi ya memang keluarga Prabowo adalah keluarga elite itu yang diajarkan, bahkan mungkin cara ngunyah nasi itu mesti 16 kali, di sebelah kiri 16 kali, sebelah kanan geraham itu. Dan tidak boleh berbunyi sendoknya itu bersentuhan dengan gigi, atau saling tahu sendok mana yang dipakai untuk sup, sendok mana yang dipakai untuk koktail. Jadi semua hal itu ada di dalam keluarga itu. Tetapi Prabowo juga hidup di dalam wilayah yang lain, wilayah keprajuritan, di mana makan bersama di piring yang aluminium, lalu terbagi di situ lauk sayur. Jadi keadaan hidup di asrama dan keadaan hidup di istana ya bagi Prabowo itu hal yang biasa aja kan. Jadi orang yang mampu untuk melihat suasana, dia mampu juga untuk mengukurkan perangai politiknya dia melalui bahasa tubuh kan. Tentu kefasihan berbicara misalnya, ada saat dia bercanda, ada saat dia tegas, ada saat dia menepuk-nepuk meja karena jengkel, ada saat dia mengucapkan salam yang dengan senyumnya. Nah itu sebetulnya hal yang membuat kita juga merasa bahwa dalam politik ada wilayah-wilayah yang harus dibaca di dalam ekspresi-ekspresi tertentu supaya kita dapat kegembiraan tuh, tidak sekedar target-targetan dukung-mendukung elektabilitas. Kan nih wilayah sebetulnya wilayah Lifewelt atau wilayah Lebensraum kalau orang Jerman bilang, yang dibatasi oleh wilayah privat dia tuh. Nah kegembiraan itu yang memungkinkan netizen itu menangkap sisi lain dari Prabowo Subianto. Tapi pertanyaan saya Bung Rocky, kalau ini karena latar belakang militer, kan sesungguhnya Prabowo ini kan bukan presiden Republik Indonesia pertama yang melatar belakangnya militer. Sebelumnya ada Pak SBY, dan tentu saja kita kalau harus menyebut soal ini ada nama Pak Harto ya, presidennya pernah 32 tahun menjadi presiden kita gitu. Tapi gaya SBY dan gaya Prabowo itu beda banget loh ya. Padahal sebenarnya mereka ini juga pernah satu angkatan ya di Akademi Militer. Kita lihat bahasa tubuh Pak SBY kalau lagi memimpin rapat itu sangat formal tuh. Kalau lagi tampil di publik itu tubuhnya itu memperlihatkan kewibawaan. Tetapi Pak SBY juga itu orang yang suka bercanda tuh, dan bercandanya seringkali tiba-tiba terlihat kelucuan yang di dalamnya ada unsur intelektual tuh. Jadi bercanda yang membuat orang harus bikin abstraksi untuk menilai apakah candaan ini tepat untuk ditertawakan atau sekedar disenyumkan. Jadi banyak pihak yang mulai melihat tubuh presiden itu sebagai wakil dari kepribadian dia tuh. Kalau saya bicara dengan Pak SBY ya, kalau lagi debat buku ya Pak SBY tentu balik menjadi akademisi itu, membahas sebuah buku tidak boleh ada hierarki. Tapi kalau urusan rapat partai pasti ada hierarki. Kalau Pak SBY lagi bersama dengan groupings dia itu, yang terutama banyak dari kalangan muda, dia pasti bercanda-bercanda tuh. Pagi-pagi udah nyari nasi uduk misalnya, lalu mulai melukis. Jadi ada kegembiraan lain bersama-sama dengan SBY, sama seperti kegembiraan dari komunitas Pak Prabowo. Kalau Prabowo lagi istirahat dari hal-hal yang formal kan, lagi ke kandang kuda, lalu bercanda sedikit misalnya. Tapi sekali lagi itu adalah wilayah yang memang diasuh oleh kultur yang melingkupi dia tuh. Dan kita bedakan Pak Prabowo dengan Pak SBY tentu sama-sama ada di dalam etika kemiliteran dan dididik secara hierarkis, sama-sama membaca buku. Jadi ya sekedar bahasa tubuh yang memang dihasilkan oleh situasi itu aja bedanya. Soal kebiasaan membaca, soal kenikmatan berargumentasi ada pada dua sosok ini, baik Pak SBY maupun Pak Prabowo. Karena saya berdiskusi dengan Pak SBY, saya berdiskusi dengan Pak Prabowo. Jadi sense saya adalah rasa konseptual saya adalah dua sosok ini punya kemampuan untuk memperlihatkan bahasa tubuh politik, bahasa tubuh sosial, dan bahasa tubuh akademis. Kira-kira itu kesimpulan saya.
Nah, mumpung ini kita sedang ngomongin gestur para presiden, kita ya Bung Rocky. Selain Pak SBY dan Pak Prabowo, kan Anda juga berteman dengan Presiden Abdurrahman Wahid atau sering disebut sebagai Gus Dur gitu ya. Bahkan Anda juga bersama-sama dengan sejumlah aktivis pernah mendirikan apa waktu itu namanya Forum Demokrasi ya, Fordem ya, bersama dengan Gus Dur ya. Bagaimana kalau gestur tubuh dari Gus Dur ini? Nah kalau Gus Dur itu hampir nggak ada batas, kita nggak bisa bedain lagi ini Gus Dur lagi serius soal politik atau lagi menghumorkan politik atau mempolitisir humor, itu nikmatnya dengan Gus Dur. Ada dimensi lain. Kan saya lama ada di Forum Demokrasi, setiap kita sebut reboan itu kalau Gus Dur datang itu udah siap-siap itu buat saling ngeledek, tetapi dengan kemampuan untuk saling mengukur sinyal intelektual, kapasitas diskusinya dalam bidang apa. Gus Dur juga terbiasa untuk cross cutting ideas, itu tiba-tiba pindah dari masalah politik ke masalah kebudayaan, lalu mulai melucu dengan pengalaman-pengalaman yang sifatnya kultural tuh, peristiwa-peristiwa di luar negeri bisa dia terangkan dan dijadikan bahan diskusi sambil ngeledek. Itu kan itu hal yang juga ada pada tubuh Gus Dur. Ya Gus Dur memang ada dalam hierarki bahwa dia anak kiai, bahwa dia juga kiai, bahwa tradisi ke-NU-an itu memerlukan semacam hierarki. Tapi Gus Dur juga di-train di dalam bahasa internasional. Kan Gus Dur bergaul dengan segala macam manusia di dunia ini, di mancanegara. Jadi dia tahu itu bahwa ada hal yang diperlukan untuk mencairkan suasana tuh. Jadi kemampuan diplomasi Gus Dur itu luar biasa tuh, demikian juga kemampuan humornya tuh. Jadi ini sosok Gus Dur ini mengingatkan kita pada satu figur yang mampu mencairkan tapi juga mampu untuk menggiring kembali pembicaraan ke dalam format yang lebih formal, yang lebih akademis. Walaupun nanti dalam 2-3 menit dia melucu lagi tuh. Jadi udah itu keunikan itu ada di situ tuh. Kita mungkin menilai Gus Dur sebagai orang yang tidak serius, tapi buktinya Gus Dur mampu untuk membuat bangsa ini cair di dalam persaudaraan, cair di dalam kesejahteraan, cair di dalam kemajemukan. Jadi itu yang kita ingat tuh. Dan hal yang sama bisa kita coba carikan pembanding hari-hari ini. Dan kelihatannya nggak ada pembandingnya tuh. Seseorang yang dalam kedudukan sebagai presiden, begitu pulang dari kantor, bertemu dengan sahabat-sahabatnya, ya bahasa jadi lain tuh. Jadi tidak berubah Gus Dur, entah dia sebagai pemimpin NU, yang bahkan ditekan oleh penguasa, sebagai presiden, atau sebagai orang LSM yang bisa ngoceh kiri kanan. Jadi kesetaraan itu kelihatannya lebih lengkap dibawakan oleh Gus Dur melalui bahasa tubuhnya. Nah sekarang ini Ibu Megawati, ini belakangan ini Ibu Megawati juga banyak disoroti gestur tubuhnya, bukan hanya gestur tubuhnya tapi juga celetukan-celetukannya. dan ini pasti selalu ada kaitannya dengan soal sindir menyindir lah antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi gitu ya. Bagaimana Anda membaca gestur tubuh dari Ibu Megawati, dan kemudian kita menangkap dari gestur tubuhnya itu kira-kira sinyal politik apa sih yang ingin disampaikan oleh Ibu Megawati? Ibu Mega bahkan bisa melampaui citra dia sebagai pemimpin partai yang keras itu, yang sangat kaku di dalam mempertahankan wilayah politik PDIP itu. Tetapi itu memang pilihan dari seorang ketua partai, yaitu membela partainya di dalam keteguhan prinsipil. Nah, bagian ini saya kira yang menarik pada Ibu Mega di dalam kekuatan yang disebut human power ini atau girl power. Saya kira Ibu Mega masih bisa disebut sebagai girl power karena saya pernah menyebutkan Ibu Mega itu punya daya pukau sebagai fun, fearless female, perempuan yang cerdas, fearless tanpa rasa takut. Dan kemampuan itu justru yang membuat publik itu merasa tidak ada jarak dengan Ibu Mega. Kalau Ibu Mega lagi bercanda itu, bahkan sering pakai bahasa Jakarta atau dialek anak muda tuh, gue bilang juga apa, lu tahu kan maksud gue itu, lalu dia balik lagi, tapi kan aku cantik gitu. Jadi ada pengendalian diri dan ekspresi Ibu Mega, dia tahu bahwa dia tune in dan menguasai panggung itu kan. Jadi Mega tentu terlatih di dalam soal orasi dan kalau soal
membawakan pidato itu, ya udah kita kenal bagaimana Ibu Mega bisa berapi-api di panggung tuh. Nah, bagian lain dari Ibu Mega adalah senyumnya. Kemarin saya bercanda bahwa saya pernah pulang dari Paris setelah melihat foto Mona Lisa. Lalu begitu tiba di bandara, saya tahu bahwa ada foto yang senyumnya lebih manis daripada Mona Lisa, yaitu senyum Megawati. Kenapa? Karena senyum Megawati itu tidak berubah bahkan ketika dia sedang diintimidasi oleh kekuasaan atau oleh Jokowi yang udah jadi pengetahuan umum. Jadi Mega mampu untuk mengendalikan dirinya, meledak-ledak tetapi kemudian bercanda. Jadi semua bahan yang ada di dalam pikiran Megawati itu akan dia kembalikan pada satu prinsip, bahwa politik adalah hal yang mesti dipastikan tidak boleh diintimidasi, karena itu adalah status publiknya, tetapi kehidupan sehari-hari boleh dibuat bercanda bahkan, dan dengan cara khas Mega yaitu memukau sebagai seorang perempuan. Kan daya tarik keperempuanannya itu juga faktor dalam kepemimpinan. Nah, ini saya kira bagian yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh viewer Anda ya. Komentari juga dong bahasa tubuhnya atau apa ya, atau gestur tubuh dari Pak Jokowi. Apalagi ini Anda mesti juga menyoroti ini kesenangan Pak Jokowi selalu menggunakan pakaian raja-raja Nusantara yang berganti-ganti dalam setiap upacara-upacara kenegaraan. Oke, kalau bahasa tubuh Pak Jokowi tentu nggak perlu saya komentari karena netizen sudah tahu bagaimana ekspresi politik itu dibahasakan melalui bahasa tubuh Pak Jokowi yang ya udah nggak usah tanya saya nggak tahu tuh Herr Subono. Jadi kira-kira itu poin-poin yang mungkin menarik sebagai kisi-kisi untuk membaca arah politik melalui bahasa tubuh atau arah peradaban politik kita melalui bahasa tubuh. Jadi kita punya cara lain untuk membahas gestur seseorang di dalam kaitan dengan isu yang sedang dia hadapi. Kita punya cara untuk memastikan bahwa orang ini punya kemampuan psikologi yang mungkin kita sebut keutuhan kepribadian atau ada split personality. Dan itu semua soal yang harus juga diperiksa secara psikoanalisis, bahkan bukan secara psikologi behavior, tetapi psikoanalisis. Karena ada hal yang sublim di dalam kekuasaan, yaitu cara menyembunyikan maksud. Dan kalau penampilan Pak Jokowi berganti-ganti kostum itu mungkin menandakan semacam keinginan dia untuk diingat bahwa dia menghendaki atau dalam dirinya ada keinginan yang belum terpenuhi, yaitu mungkin menjadi seorang raja. Dan kita nggak tahu karena itu adalah mimpi pribadi seseorang. Oke, terima kasih Bung Rocky. Tetap akan sehat. Salam Salam Nur Persen.